Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang Tuhan selalu menyertai kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministri. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demonstrasi kasih Allah yang terlihat pada orang-orang percaya atau demonstrasi kasih orang-orang pilihan Allah. Pada seri yang kedua ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa saya sudah menyampaikan seri khotbah yang pertama berdasarkan Kolose 3 ayat 12. Ada 3 ciri demonstrasi kasih orang-orang pilihan Allah. Yang pertama, mengimplementasikan kemurahan. Kedua, mengimplementasikan kerendahan hati. Yang ketiga, mengimplementasikan kelembutan. Demonstrasi kasih orang-orang pilihan Allah di seri yang kedua ini, kita bisa perhatikan Kolose pasal 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demonstrasi kasih orang-orang pilihan Allah, kalau kita perhatikan Kolose pasal 3 ayat 13, yang pertama adalah mengimplementasikan kesabaran. Kesabaran terhadap orang-orang yang mengusik kita, itu penting untuk kita lakukan, karena kasih Allah ada dalam diri kita. Kasih itu sabar, dan kasih itu juga murah hati. Banyak orang mampu bersabar untuk sementara saja, tetapi tidak bertahan untuk waktu yang lama. Namun kita harus panjang sabar, baik ketika disekati oleh manusia, dilukai oleh seseorang, maupun ketika kita ditegur oleh Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Jika Allah saja panjang sabar terhadap kita, sekalipun kita membangkitkan marahnya dalam sikap perbuatan kita sebegitu rupa, maka kita juga harus bersabar terhadap orang-orang yang serupa dengan diri kita, yang kadangkala membuat kemarahan atau kebencian. Jadi Allah yang tetap sabar karena sikap kita yang kurang baik, maka kita juga harus sadar, kita harus tetap panjang sabar terhadap orang yang bersikap kurang baik. Bersabar satu sama lain dengan mengingat kesalahan dan kelemahan masing-masing, itu penting. Dikatakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kita semua memiliki sesuatu di dalam diri kita yang perlu dimaklumi. Dan ini merupakan alasan yang baik mengapa kita perlu memaklumi orang lain dalam banyak hal. Karena kita juga berharap bisa dimaklumi oleh orang lain. Kita memerlukan balasan yang sama dari orang lain, sebagaimana yang harus kita tunjukkan kepada mereka. Itu artinya, jika kita mengharapkan orang lain sabar terhadap kita, maka kita pun harus bersabar terhadap orang lain. Sabar itu merupakan kekuatan yang luar biasa untuk menangani segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 7 berkata, ia, yaitu kasih, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sabar merupakan daya tahan terhebat dalam menanti kedatangan Tuhan secara eskaton atau di akhir zaman. Yakobus 5 ayat 8 berkata, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Demonstrasi kasih orang-orang pilihan Allah ditunjukkan dengan mengimplementasikan kesabaran. Yang kedua, ditunjukkan dengan mengimplementasikan pengampunan. Kolose 3 ayat 13. Orang-orang pilihan Allah harus memiliki kesiapan untuk mengampuni ketika disakiti. Firman Allah menyatakan, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Selama kita hidup di dunia ini, di mana ada banyak kebejatan, ada banyak kesalahan, pelanggaran
yang membuat terkadang kita tidak nyaman. Itu sebabnya perlu hati untuk mengampuni. Perbedaan percekcokan harus diselesaikan dengan mengampuni. Karena itu ciri khas daripada orang-orang pilihan Allah. Alkitab berkata kita dikuduskan dan dikasihinya, sehingga tidak ada alasan untuk tidak bisa mengampuni. Paulus dan Barnabas ada perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah. Paulus dan Petrus juga. Namun kita perlu sadar bahwa perkara-perkara semacam ini wajib untuk saling mengampuni. Saya yakin Paulus terhadap Petrus mengampuni, Petrus terhadap Paulus mengampuni. Demikian Paulus terhadap Barnabas, Barnabas terhadap Paulus juga mengampuni. Kita wajib saling mengampuni. Bukan menyimpan dendam, melainkan menerima semua cercaan yang ada dan menganggapnya sebagai pelajaran yang membentuk hati nurani kita, karena roh Allah yang di dalam diri kita membuat kita mampu untuk bisa mengampuni. Alkitab berkata, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Kita perlu merenungkan banyaknya kesalahan pada diri kita yang sudah diampuni oleh Kristus, menjadi alasan yang kuat bagi kita juga untuk mengampuni orang lain. Kristus berkuasa mengampuni kita, dan kita pun juga akan diberi kemampuan untuk bisa mengampuni orang lain. Matius 6 ayat 12 berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengampuni harus dilakukan kepada setiap orang yang berbuat dosa. Tidak dibatasi dengan frekuensi atau kuantitas. Artinya mengampuni itu harus dilakukan tanpa batas. Matius 18 ayat 21 berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Kata Petrus. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Mengampuni harus dilakukan dengan kesadaran, seperti Yesus sebagai manusia yang memiliki natur berbuat dosa. Artinya Yesus menyadari untuk tetap memberikan pengampunan kepada manusia yang berdosa, karena manusia itu memang naturnya berbuat dosa. Itu sebabnya mengampuni harus dilakukan dengan kesadaran, seperti Yesus yang melakukan pengampunan kepada orang lain, karena Yesus tahu manusia itu naturnya adalah berdosa. Lukas 23 ayat 34 berkata, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian. Mengampuni harus dilakukan kepada setiap orang berdosa, tidak dibatasi dengan frekuensi kuantitas. Mengampuni harus dilakukan dengan kesadaran seperti Yesus melihat orang naturnya berbuat dosa. Mengampuni harus dilakukan dengan mengikuti keteladanan Allah Bapa. Bapa yang memberikan pengampunan yang tidak terbatas, maka kita pun juga harus melakukan itu. Matius 6 ayat 14 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Umat Allah yang diberkati Tuhan, demonstrasi kasih orang-orang pilihan Allah dimulai dengan mengimplementasikan kesabaran, dilanjutkan dengan mengimplementasikan pengampunan. Maka yang tidak kalah penting pada bagian yang terakhir, mengimplementasikan keutuhan. Kolose 3 ayat 14 berkata, keutuhan yang dimaksudkan dalam teks ini adalah kasih yang mengikat, kasih yang mempersatukan, kasih yang menyempurnakan. Kasih menjadi pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih seperti apa yang menjadi pengikat yang bisa mempersatukan?
dan menyempurnakan kehidupan orang-orang pilihan Allah. Pertama, mendengar tanpa menyelah. Amsal 1 ayat 8 berkata, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibu." Yang kedua, ketika berbicara, berbicaralah tanpa menuduh. Yakobus 1 ayat 19 berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Yang ketiga, ketika memberi tanpa menghemat. Amsal 21 ayat 26 berkata, "Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas." Yang keempat, berdoa tanpa henti. Kolose 1 ayat 9 berkata, "Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna." Yang kelima, menjawab ketika ditanya atau ketika berdiskusi atau ketika berdialog, tapi tanpa berdebat. Amsal 17 ayat 1 berkata, "Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makan daging serumah disertai dengan perbantahan." Yang keenam, berbagi dengan tulus tanpa pura-pura. Roma 12 ayat 9 berkata, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik." Yang ketujuh, menikmati sesuatu yang Tuhan berikan tanpa keluhan. Filipi 2 ayat 14 berkata, "Lakukanlah segala sesuatu. Percayalah kepada segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu." Artinya, saudara-saudara, orang percaya itu perlu percaya tanpa ragu-ragu. Yang kesembilan, mengampuni tanpa menghukum. Kolose 3 ayat 13 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian." Yang ke-10, jika berjanji tiada melupakan. Jadi janji tanpa melupakan. Amsal 13 ayat 12 berkata, "Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan." Wow, secara simpel, kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan itu, kasih yang mengikat orang-orang pilihan Allah itu, terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Mendengar tanpa menyela, berbicara tanpa menuduh, memberi tanpa menghemat, berdoa tanpa henti, menjawab tanpa berdebat, berbagi tanpa berpura-pura, nikmati tanpa keluhan, percaya tanpa ragu, mengampuni tanpa menghukum, janji tanpa melupakan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, di seri pertama khotbah saya telah menyampaikan berdasarkan Kolose 3 ayat 12. Maka ada 3 ciri demonstrasi kasih orang-orang pilihan Allah. Pertama, mengimplementasikan kemurahan. Kedua, mengimplementasikan kerendahan hati. Ketiga, mengimplementasikan kelemah lembutan. Di seri 2 khotbah saya telah menyampaikan berdasarkan Kolose pasal 3 ayat 13 sampai dengan 14. Maka ada 3 ciri dari demonstrasi kasih orang-orang pilihan Allah. Yang pertama, mengimplementasikan kesabaran. Yang kedua, mengimplementasikan pengampunan. Yang ketiga, mengimplementasikan keutuhan. Haleluya! Saya percaya Tuhan memberkati kita. Immanuel. Amin. Kau tetap selamanya